Pemirsa, pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jaya Negara, mendampingi Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisal Nurofik. Mereka bekerja sama dan turun langsung melakukan aksi bersih-bersih di Pasar Badung. Sekitar 1.100 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri, organisasi perangkat daerah, komunitas lingkungan, siswa-siswi SMP SMA di Denpasar, hingga melibatkan masyarakat sekitar bekerja sama untuk bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir yang masih menumpuk di area pasar, sungai, dan basement pasar. Hingga saat ini Gubernur Bali Wayan Koster terus bergerak tak kenal lelah dalam upayanya mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat banjir. Selama sepekan ini pihaknya terus melakukan aksi bersih-bersih bersama sejumlah pihak terkait, baik pemerintah maupun dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik mengatakan bahwa hingga hari sebelumnya sudah tercatat 84 ton sampah berhasil diangkut pasca banjir dan diproyeksikan volume sampah bisa mencapai 210 ton. Untuk itu pihaknya meminta agar seluruh sampah darurat akibat bencana alam ini segera ditangani dan dibawa ke TPA Suwung. Ia menekankan bahwa penanganan ini bersifat khusus mengingat sampah yang dihasilkan cukup besar dan tidak bisa dikelola di lokasi. Ia juga menegaskan perlu langkah jangka panjang dalam menjaga kelestarian alam Bali. Menurutnya daya dukung lingkungan di daerah hulu masih perlu diperkuat agar mampu menahan curah hujan ekstrim. Ada 1.100 orang yang hari ini melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Jadi sampai hari kemarin terdata laporan dari Bapak Gubernur ada 84 ton sampah yang diambil. Hari ini diproyeksikan sampai beberapa hari ke depan masih menyisakan 210 ton. Jadi ini perlu kerja keras kita semua. Untuk itu maka kami meminta kepada Pak Gubernur untuk membawa sampah-sampah tersebut ke TPA Suwung. Karena ini merupakan sampah spesifik keadaan darurat dari bencana alam. Jadi harus dilakukan secara darurat sehingga semua sampah selama paling lama 1 bulan itu semua diangkut ke Suwung untuk dilakukan penanganan di sana. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur melalui penyelesaian sampah di berbagai sumber terus wajib dimasifkan karena buktinya sudah seperti ini. Kemudian berikutnya Bapak Gubernur bersama kita semua di Provinsi Bali harus kembali menjaga kualitas alamnya yang ternyata belum mampu menahan curah hujan yang cukup tinggi, maka harus dikembalikan tutupan-tutupannya di daerah hulu sana. Jadi diperlukan mungkin hampir 14.000 hektar untuk daerah yang lari airnya ke Denpasar dan Badung. Jadi ini akan segera dimulai oleh kita semua. Mudah-mudahan bisa segera mengembalikan kemampuan alam Bali dalam menyikapi perubahan iklim yang aman. Ini semuanya unsur TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian masyarakat, semua ada NGO, ada ojek, semuanya banyak sekali. Ada pencaksilat, jadi semuanya pokoknya semua pihak wajib bergawe bersama. Ini perlu beberapa hari ya Pak untuk menyelesaikan sampah-sampah yang masih tersisa di sungai-sungai dan drainase yang menyumbat air karena kemungkinan hujan masih tetap turun. Ya ini karena darurat kita tangani dulu, kita bawa ke Suwung untuk ditangani di sana karena tidak mungkin kita pola di sini melihat sifat spesifiknya dan kedaruratannya. Namun demikian kita semua wajib meningkatkan penanganan sampah di sumber. Tadi malam kami sudah rapat beberapa strategi, skenario dan pendanaan telah disusun dengan rapi. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan dan terus kita kawal. Aksi bersih-bersih ini dijadwalkan berlangsung beberapa hari ke depan hingga seluruh tumpukan sampah tersisa di sungai dan saluran drainase benar-benar tuntas. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga telah menyusun sejumlah strategi penanganan darurat sekaligus peningkatan pengelolaan sampah dari sumber untuk mencegah terjadinya banjir di masa mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV.